Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama kami dalam Kalvari News. Saya Suryanto Lim dan saya Sylvia Suryadi. Kami akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja akan mengadakan rangkaian acara Jumat Agung dan Paskah. Rangkaian acara Paskah dimulai dengan doa malam bersama yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 9 malam sampai dengan pukul 1 pagi bertempat di gereja. Mari semua jemaat diundang untuk hadir dan kita berdoa bersama. Rangkaian acara Paskah dilanjutkan dengan ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pukul 5 sore. Dalam ibadah ini akan diadakan upacara baptisan dan perjamuan Tuhan. Mari jemaat mempersiapkan diri dan hati. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 6.30 pagi. Dengan adanya ibadah Paskah ini, maka kebaktian umum 1 dan 2 digabung dalam ibadah Paskah. Acara Paskah dilanjutkan dengan Paskah Sekolah Minggu yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April pukul 8 pagi. Mari jemaat diundang hadir dalam perayaan Paskah Sekolah Minggu ini dan kita rayakan Paskah bersama keluarga. Rangkaian acara Paskah ditutup dengan ibadah perayaan Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Drama penyalipan Tuhan Yesus akan dihadirkan dalam ibadah perayaan Paskah ini. Mari jemaat diundang hadir dalam acara perayaan Paskah ini. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri kedua Flame Up akan mengangkat tema Bersama Melewati Tantangan Kedua. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 16 April 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian ketiga. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Untuk kaum wanita, tanggal 1 April ini akan mengadakan WBI BPD DKI Jaya Banten. Untuk informasi lebih lanjut akan diumumkan di dalam grup WBI. Kaum pria atau PBI Sabtu tanggal 1 April juga akan mengadakan persekutuan online via Zoom pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Johan Wijaya. Maju terus PBI. Untuk kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan dengan acara Coffee Time with Yok. Sabtu ini tanggal 1 April pukul 5 sore. Yok solid bertumbuh beriman. Keluarga muda akan mengadakan persekutuan pada hari Minggu tanggal 2 April pukul 11.30 di Aula Lantai 3. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Diana atau Sekretariat Gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini. Kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News. This is my church. Oke, shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Kebaktian 3 Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Dan saat ini kami mengucapkan banyak selamat atas pengukuhan Pendeta Muda Trivena Andrianikus sebagai Pendeta Muda di Gereja Baptis Indonesia Kalvari dan juga pentabisan 5 diakon kita. Terus kita doakan terus untuk para pelayan ini agar semakin giat dalam melayani Tuhan. Dan untuk bacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dalam Kolose pasal 4
ayat 5 dan 6. Tapi sebelum itu saya undang semuanya untuk berdiri. Kita bacakan bersama-sama. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5. 1, 2, 3. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Berilah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oke, amin. Dan kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena berkat penyertaan-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami boleh melakukan setiap aktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon Bapa, biarlah di kebaktian 3 pada hari ini hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Dan sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan sebutkan yel-yel kita. Kebaktian 3, better together. Calvary, this is my church. Oke, kita sambut, kita berikan apresiasi untuk tim WL yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama naikkan setiap nyanyian kita bagi Tuhan, setiap pujian kita hanya bagi Dia, Allah yang hidup, Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
kami. Engkau Allah yang melayakkan kami. Bagi Engkau setiap pujian kami mau naikkan kepadamu saja. Biarlah Engkau Allah yang boleh melayakkan kami untuk membawa setiap pujian kami kepadamu. Dia, Yesus, telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku
kemuliaan dan hormat hanya untuk Tuhan. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita angkat tangan kita berlompat bagi Tuhan, kita nyanyikan pujian. Na 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 na. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami mau bersyukur untuk minggu ini Tuhan. Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di gereja ini. Terima kasih setiap kasih, kebaikan, penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa tergenapi dalam kehidupan kami. Dan kami ingin mengucap syukur Tuhan atas pengukuhan seorang hamba-Mu Tuhan yang saat ini sudah menjabat sebagai PDM, yaitu Bapak Trivena Andrianikus. Terima kasih Tuhan telah memilih hamba-Mu yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, setiap pekerjaannya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini semakin luar biasa di dalam Tuhan. Menjadi teladan bagi sesamamu manusia, bagi sesama kami manusia. Dan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Begitu juga dengan pentabisan
5 diakon yang sudah ditabiskan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan sudah menetapkan dan memilihkan para diakon yang menurut sesuai rencana Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka bisa mereka jalankan dengan baik. Dan kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan agar setiap tugas dan pekerjaan mereka, pelayanan mereka bisa berhasil dan hasilnya juga baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih hingga saat ini penyertaan Tuhan senantiasa dalam negara kami. Kiranya Tuhan semakin memberkati, semakin menyertai bangsa ini Tuhan. Agar bangsa ini terus berkembang dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo, serta para wakil presiden, para staf menteri, baik itu dari tertinggi hingga terendah Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan agar setiap keputusan yang diambil bisa mendampakkan positif bagi setiap masyarakat yang ada. Dan terima kasih juga Tuhan buat Gereja Baptis Indonesia Kalvari yang berada di tempat ini. Tuhan sudah memilih gereja ini. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kuasa Tuhan, atas kasih Tuhan atas gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati Gereja Baptis Indonesia Kalvari lebih dahsyat lagi Tuhan dalam Tuhan. Menjangkau setiap jemaat-jemaat Tuhan, menjangkau setiap pemuda-pemudi yang sudah ada di gereja ini, agar gereja ini semakin memperluas kerajaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang bekerja, yang melayani di gereja ini, baik itu dari gembala, asisten gembala, dan asisten gembala pemuda dan pemudi. Kiranya Tuhan berikan setiap hamba-hambamu kekuatan dan kesehatan, agar setiap pekerjaan dan tugas mereka bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan jemaat-jemaatmu Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka, agar mereka juga bisa bersekutu datang ke gereja ini kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga para jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan berkati setiap jemaat yang ada, agar setiap jemaat yang mencari pekerjaan bisa menemukan pekerjaan yang tepat sesuai dengan skill mereka. Dan begitu juga dengan jemaat-jemaatmu yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan sertai mereka agar pendidikan mereka bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pos PI yang ada, yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan telah memilih tempat dan hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan tunjuk di antara pos PI tersebut Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pos PI yang ada, biar setiap pos PI yang berada di setiap daerah bisa memperluas kerajaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat STT Baptis Kalvari Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menetapkan STT Baptis Kalvari di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan selalu menyertai STT Baptis Kalvari, baik itu mulai dari pimpinan, baik itu mulai dari staf, para dosen dan mahasiswa-mahasiswa yang ada. Biarlah kami memkerjakan sesuai dengan pekerjaan kami, dan kiranya Tuhan memberkati kami agar setiap pekerjaan kami, kewajiban kami dan tugas kami bisa kami laksanakan dengan baik. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang memberi, dan Tuhan memberkati persembahan yang ada. Biarlah persembahan yang ada bisa berguna dan menjadi berkat untuk kerajaan Tuhan. Itulah doa kami sampaikan sepenuhnya dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah mengerti, Allah peduli. Yang tak dapat ku
Kami akan pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu yang suci Tuhan. Sekalipun begitu banyak hal yang membuat kami jauh dari Engkau, kami bersyukur kalau kami punya Allah yang gak pernah tinggalin kami. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang selalu mengajarkan kami, untuk kami boleh tetap terus dekat dengan Engkau. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kami akan tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Tiada hal lain Tuhan yang bisa kami nyatakan di dalam setiap keberadaan Tuhan buat kami selain kami bersyukur karena sungguh dahsyat luar biasa dengan semua kasih Tuhan, dengan semua penyertaan Tuhan, bahkan pengorbanan Engkau Yesus Kristus buat kami terlalu indah Tuhan. Karena kami sungguhnya yang tidak layak ini, kami sungguhnya yang kotor ini, tapi Engkau yang melayakkan, Engkau yang membersihkan, Engkau yang menjadikannya indah. Terima kasih Tuhan, begitu kami melihatnya, kami menyadari bahwa kehidupan ini menjadi sangat berharga karena Engkau yang telah memilih kami. Terima kasih, biarlah Tuhan saja yang puji, ditinggikan dalam kebaktian di sore hari ini. Tuhan saja yang kami agungkan dan kami muliakan. Terimalah setiap pujian, sembah syukur kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Bentuk perayaan kami akan semua kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan seminggu ini. Dan melalui pujian secara berjemaat saat inilah kami membawa itu semua, merayakannya. Karena kami tahu Engkau baik. Dan kami juga siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk dikuatkan, kami siap untuk dinasehati, kami siap untuk diajar, kami siap untuk diubahkan. Berkati hamba-Mu dengan kuat kuasa arah Roh Kudus saja untuk mengontrol setiap hati, pikiran, perkataan dan keluar dari mulut hamba-Mu. Itu semua berdasarkan dari apa yang Tuhan kerjakan buat hamba dan dinyatakan buat setiap jemaat-Mu saat ini. Kuat kuasa Allah Roh Kudus yang sama juga menolong setiap kami yang mendengarkannya. Diberkatilah setiap kebenaran firman Tuhan saat ini dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat semua. Coba tadi dimunculin lagi nama sayanya. Yang tadi loh yang di bawah. Ada apa tadi ya? Nah. Ada PDM-nya. Tapi hal yang unik. Saya minta dimunculkan gini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, saya pertama kali khotbah, diizinkan khotbah di gereja ini, waktu itu statusnya belum pendeta muda, itu di Kebaktian 3. Saya lupa tahun berapa, 2017 atau 2018. Jadi pertama kali saya khotbah mimbar ibadah minggu itu di Kebaktian 3. Oke. Dan setelah diangkat oleh gereja menjadi asisten gembala sidang, seingat saya juga khotbah pertama saya itu di Kebaktian 3. Oke. Dan tadi siang gereja mempercayakan satu jabatan ya, gelar yang diberikan oleh gereja pendeta muda tadi siang di Kebaktian 2 dan Kebaktian 3-nya khotbah juga. Nah, saya lihat ada satu perjalanan bahwa saya di Kebaktian 1, 2, 3 ikut dari awal saya ke Kalvari dan setiap kegiatan organisasi. Tapi memang banyak kesempatan yang Tuhan beri di Kebaktian 3 juga. Ya walaupun sekarang porsinya Kebaktian 1, 2 pun sama gitu ya. Sama banyaknya. Dan saya melihat bahwa semakin kesini pelayan-pelayan Tuhan, baik Kebaktian 3, Kebaktian 2, Kebaktian 1, baik di ibadah doa, di semua kegiatan gereja itu berlomba-lomba untuk berinovasi. Betul ya? Berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Sehingga muncul tuh rapat-rapat gereja, rapat ibadah lah, rapat doa lah, rapat apalah. Tujuannya apa? Untuk pelayan itu semakin lebih baik. Betul ya? Saya percaya setiap organisasi di gereja ini dengan bagiannya masing-masing ketika ada rapat, ketika ada apapun yang didiskusikan supaya menjadi lebih baik. Termasuk Kebaktian 3. Dan saya layak memberikan apresiasi buat pelayan-pelayan Tuhan, koordinator Kebaktian 3 dan semua tim yang ada pelayan-pelayan gitu ya. Yang terus punya hati untuk melayani Tuhan. Punya hati untuk melayani Tuhan. Begitu juga Kebaktian 1, 2 dan semua kegiatannya. Karena gereja akan bertumbuh dan berkembang ketika ada jemaat-jemaat yang punya hati ya untuk mengembangkan gerejanya. Pujian itu juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose itu dibaca di pasal 1, 2, 3, 1, 2 kebanyakan. Paulus memuji jemaat di Kolose dengan semua perbuatan-perbuatan baik, dengan semua hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Ya kalau baca di Kolose itu, Paulus tuh bersyukur karena buah pemberitaan firman yang Paulus sampaikan itu bertumbuh dan berkembang di gereja di Kolose. Baca Kisah Para Rasul 1 dan 2. Kolose 1 dan 2. Mereka berkembang. Paulus sampai memuji. Karena buah pemberitaan firman itu tidak berhenti, tetapi berkembang.
Nah itu gereja yang luar biasa. Ya Kalvari juga sama. Tidak berhenti, terus berkembang. Sampailah di ayat yang ke-6 pasal yang kedua. Sebelum saya masuk ke pasal yang keempat. Bilang gini, Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, apa? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi doa Paulus kepada jemaat di Kolose, ketika jemaat di Kolose sudah melayani pun, doanya, harapannya untuk jemaat di Kolose terus berkembang. Terus bertumbuh. Terus berakar. Terus dan terus melimpah dengan syukur. Wow, baik semua. Kenapa sih itu harus terus terjadi? Kenapa bahasa sederhananya gitu, kenapa kita harus terus mengembangkan pelayanan? Kenapa kita harus terus menumbuhkan rohani kita? Kenapa kita harus terus dekat sama Tuhan? Kenapa itu semua harus terjadi? Dan kenapa itu semua harus dilakukan? Karena ayat berikutnya, 8 dan 9. Hati-hati, ya walaupun semua sudah terjadi di jemaat di Kolose yang luar biasa, hati-hatilah, ayat 8 pasal 2, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tantangan di jemaat di Kolose, ya gereja di Kolose itu gereja yang luar biasa karena berada di perkotaan. Ya sekarang itu daerah Turki. Dan pengaruh yang terbesar itu adalah dari filsafat Yunani. Oke, dari filsafat Yunani dan ajaran-ajaran yang masuk. Sehingga meskipun jemaat di Kolose punya pertumbuhan rohani yang luar biasa, mereka kuat, mereka melayani, tapi Paulus menasihati hati-hati. Kenapa? Tantangannya ada. Dikatakan di sana, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Ini spesifik ngomongin filsafat-filsafat Yunani yang waktu itu berkembang. Yang kosong dan menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi sesungguhnya ketika kita melihat jemaat di Kolose itu luar biasa dan keberadaannya ada, tapi tetaplah hati-hati karena pengaruh-pengaruh itu tetap ada. Buat kita pun sama. Kita pun berhati-hati dengan semua ajaran-ajaran yang ada, bahkan perkembangan era globalisasi saat ini gitu ya, segala macam teknologi, informasi bisa kita akses. Tetap hati-hati, tetaplah berada di dalam ajarannya Kristus. Nah selanjutnya ketika kehati-hatian itu ada, berarti kita nggak boleh dong mengakses dunia luar. Udah lingkungan gereja aja lah gitu ya, biar makin rohani kan pertumbuhannya. Gak usah kita keluar sana, gak usah kita berinteraksi dengan orang luar sana. Kalau Paulus bilang hati-hati, oh berarti biar saya tetap kudus, biar saya tetap rohani, saya di gereja aja gitu ya. Saya di rumah aja, daripada keluar terpengaruh. Apakah seperti itu? Enggak juga. Yang Paulus sampaikan di Kolose ini, next, dikatakan gini. Di pasal 4, ini adalah aksi yang perlu dilakukan oleh orang-orang percaya. Sebelum pasal 4 itu kan bicara tentang, ayo perkuat. Tapi selain diperkuat bisa dibantu, di next. Ada ayat berikutnya, pasal 4 yang menjadi tema hari ini, ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap siapa? Orang-orang dalam, orang-orang gereja, lingkungan sekitar aja. Terhadap siapa? Semua orang-orang luar. Perhatikan di sini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Ada kesaksian yang harus kita bawa terhadap orang-orang luar. Yang walaupun pada saat itu notabene jemaat Kolose sedang menghadapi tantangan. Tapi Paulus bilang justru bukan diam. Ayo keluar. Penuh hikmat nanti kita akan bahas di sana. Kenapa perlu hikmat terhadap orang-orang luar? Dan jelas orang-orang luar ini adalah orang-orang non-believer. Bukan yang percaya. Oke? Pergunakanlah waktu yang ada. Ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Pasal 4, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman semua. Ayat 5 dan ke-6 ini dikategorikan sebagai
kesaksian yang bijaksana. Kenapa kesaksiannya bijaksana? Justru di tengah-tengah kondisi tadi kehati-hatian yang diterima oleh jemaat di Kolose, tapi bukan diam, ayo keluar. Menarik, ya. Justru bukan diam, ayo keluar. Untuk apa? Bawa sikap peduli kita buat mereka yang di luar sana. Ini sih saya ketika baca latar belakang kitab Kolose ini luar biasa sampai ke ayat 5 dan 6 pasal 4 ini. Biasanya kita kalau takut gitu ya, kita di dalam aja. Ya kan? Di dalam aja kalau takut. Kalau di luar ada perang gitu ya, di luar ada hal yang mencekam, bagi di sini di luar ada ajaran-ajaran palsu. Kalau bisa kita di dalam aja, nggak usah keluar, biar kita aman. Tapi firman Tuhan katakan tidak. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Tuhan mau kita tetap membangun kepedulian itu terhadap orang-orang luar juga. Dan pertanyaan gini, kenapa kita perlu peduli terhadap orang luar? Sekali lagi orang luar ini adalah non-believer ya, yang tidak percaya. Kenapa kita harus peduli sama mereka? Yang pertama karena teladan, baca sama-sama, karena teladan Yesus Kristus. Kenapa kita harus peduli? Ya karena teladan Yesus Kristus. Kristus sendiri adalah contoh yang sempurna dalam sikap peduli terhadap orang lain. Ia selalu mengasihi dan melayani orang-orang yang membutuhkan tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka. Teladan Yesus itu luar biasa, di Injil catat semua. Siapa yang dia temui, Yesus peduli sama mereka. Yang buta, yang tuli, yang timpang, yang kerasukan, yang tidak punya pengharapan. Ya, Yesus peduli. Orang-orang berdosa, Yesus peduli. Nah kepedulian ini juga lah ketika tanya kenapa kita harus peduli sama orang-orang sana. Ya karena teladan Yesus. Tidak hanya untuk internal di dalam, tapi kita harus keluar. Kalau ngomongnya peduli buat anggota keluarga, ya satu hal yang baik. Tapi ada sikap kepedulian kita buat orang luar juga menarik gitu ya. Alasan yang kedua selain teladan Yesus, next, adalah kewajiban moral. Kenapa kewajiban moral? Sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab moral untuk membantu sesama yang membutuhkan. Oh itu umum, iya. Tapi kita orang percaya juga kan harus melakukan itu. Gitu ya. Membantu apa? Ya berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk ada suatu hal yang harus kita lakukan juga buat mereka. Karena ketika kita melakukan itu, ini adalah salah satu cara untuk apa? Menunjukkan kasih dan kemurahan hati kita yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi alasannya kenapa kita harus peduli sama orang di sana? Ya kewajiban moral yang harus dilakukan gitu ya. Kalau nggak dilakukan ya gimana? Kita akan bicara nanti setelah ini. Penjangkauan itu terjadi gitu ya. Berikutnya alasannya kenapa kita harus peduli sama orang luar, sama orang lain. Solidaritas sosial. Kita hidup di dalam kemasyarakatan yang saling terkait, saling terikat gitu ya. Dan sikap peduli terhadap orang lain dapat membantu kita membangun hubungan yang baik dan harmonis. Dan saling menguntungkan. Kok saling menguntungkan sih? Gini, ketika kita solidaritas sosial itu terjadi, interaksi sosial itu terjadi dengan tetangga kita, dengan lingkungan kerja kita. Ketika solidaritas sosial itu terjadi, kita membantu orang lain, kita juga sedang membantu diri kita sendiri dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Gimana sih maksudnya? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu bukan cuma keuntungan mereka yang dibantu, yang ditolong. Tapi buat kita pun ngebawa peningkatan yang luar biasa. Ada satu bagian yang baik yang sudah kita lakukan. Nah, 3 titik awal ini, kenapa kita harus peduli sebagai jembatan untuk kita bisa masuk nantinya. Ya, yang keempat, terakhir, alasannya kenapa perlu peduli? Pelayanan gereja. Gereja-gereja Kristen ini termasuk Kalvari gitu ya, memiliki program kegiatan sosial, misi, apapun itu tujuannya apa? Apa sih tujuannya? Membantu orang lain. Ya, pelayanan sosial di gereja itu membantu orang lain. Pelayanan di cabang-cabang membantu dengan memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Nah, kita Bapak Ibu Saudara kita semua dapat ikut serta dalam program-program tersebut dan memberikan kontribusi yang berarti untuk kemajuan pelayanan gerejanya. Jadi 4 alasan inilah yang membawa kenapa kita harus peduli sama orang lain.
Kalau 4 hal ini tidak kita miliki atau kita nggak punya alasan untuk kita peduli, step berikutnya setelah ini yaitu untuk sampai kepada mereka, berinteraksi dengan mereka, menjangkau, nggak akan terjadi. Ya, miliki dulu kesadaran bahwa kenapa harus peduli ya? Kenapa Paulus bilang hati-hati terhadap orang luar kepada jemaat di Kolose, tapi sebaliknya kalau Paulus pun bilang, ayo interaksi dengan orang-orang luar. Ya, harus interaksi awal dengan orang luar itu jembatan untuk kita sampai ke mereka. Nah, next, berikutnya bagaimana melakukannya sekarang? Bagaimana melakukan untuk kita bisa dapat dengan sikap kepedulian kita melakukan itu semua. Bagaimana kita supaya bisa peduli melakukannya? Yang pertama, langkah awalnya adalah next. Baca sama-sama, 1, 3. Berjalanlah dengan bijaksana di hadapan orang-orang yang di luar. Next, ayatnya bilang gini. Yang tadi ya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Saya mau sampaikan, kehidupan Kristen itu tidak hanya dijalani di ruang gereja. Tidak hanya dijalani di ruang ibadah. Atau di rumah-rumah saja. Melainkan juga kekristenan yang praktis dalam kehidupannya adalah bagaimana bisa berinteraksi di luar. Jadi nggak bisa hanya di internal dalam saja. Justru praktek kehidupan Kristen, langkah yang pertama untuk kita bisa peduli adalah, ayo berjalanlah dengan bijaksana di hadapan orang-orang yang di luar. Kenapa pakai kata bijaksana? Kenapa pakai kata hikmat di sana? Oke? Karena perlu pimpinan Tuhan untuk kita hidup dan berjalan di dunia luar. Sekali lagi, kenapa ada kata hikmat terhadap orang-orang luar? Karena perlu pimpinan Tuhan ketika kita berjalan, berinteraksi, bertemu dengan orang-orang di luar sana. Ya, karena kalau tanpa pimpinan Tuhan, apa yang akan terjadi? Oke, pertanyaannya gini. Ketika kita berinteraksi ya Bapak Ibu, ketika kita berteman ataupun bertemu dengan orang-orang lain, pernahkah kita bertanya, kehadiran diri kita ini pengaruhnya apa ya buat mereka? Ya, kehadiran saya ketika berinteraksi di dunia kerja, ketika berinteraksi di tetangga, ketika berinteraksi di pasar, ketika ketemu orang di stasiun, ketika ngobrol dengan rekan kerja, kehadiran saya apa ya buat mereka? Pernah gak ya berpikir seperti itu? Keberadaan saya jadi berkat gak ya buat mereka? Dengan hadirnya saya, mereka ngalamin apa ya? Di dunia pekerjaan, di usaha dagangannya, ketika berjualan, ketika berbisnis, kehadiran saya dengan mereka tuh apa ya? Pernah gak ya kita berpikir seperti itu? Apakah orang lain akan mengalami perubahan ketika ketemu dengan saya? Apakah orang lain akan mengalami kasih Kristus ketika ketemu dengan saya? Atau orang lain mau ketemu saya, mau ketemu orang lain sama aja? Pertanyaan apa bedanya kalau gitu? Ya, jadilah contoh yang baik di lingkungan sekitar kita. Di tempat kerja, dimanapun. Jadilah contoh yang baik. Bisa saja teman-teman kerja kita, teman-teman lingkungan pergaulan kita sedang tidak menemukan figur yang baik dalam kehidupan mereka. Bisa saja mereka sedang mencari sosok teladan yang baik dalam kehidupannya. Kalau bukan melalui kita, siapa yang akan memberi teladan yang baik buat mereka? Ya. Berjalanlah dengan bijaksana di depan orang-orang luar. Harus jadi contoh yang baik. Next. Berikutnya. Hindari perilaku atau ucapan yang dapat menyinggung atau melukai orang lain. Bisa aja teman-teman yang kita temui ya, rekan kita atau siapapun, mereka terlalu sering terluka karena perkataan orang-orang lain. Ketika hadir kita, apa kita menambah luka juga buat mereka? Atau justru kehadiran kita di tengah-tengah mereka itu membangun, menyenangkan, menguatkan mereka di saat mereka semua sedang terluka karena perkataan-perkataan sesama rekan karyawan,
karena perkataan-perkataan bosnya, karena perkataan-perkataan penjual-penjual yang lain di pasar, karena perkataan tetangga-tetangganya. Justru kehadiran kita bisa memberikan nilai yang baik. Ya, hindari perilaku dan ucapan yang dapat menyinggung atau melukai orang lain. Dan yang terakhir, di poin yang pertama, langkah pertama ini, jangan takut. Jangan takut untuk kita berbeda. Ya, jangan takut untuk kita berdiri sebagai orang percaya dan berbeda. Sehingga ketika balik ke ayat tadi, kenapa Paulus bilang hiduplah dengan penuh hikmat. Bahasanya gitu ya, kita mesti mikir dulu sebelum kita bertindak, sebelum kita berlaku, sebelum kita berinteraksi dengan orang lain. Nangkau ya, perlu berpikir, makanya perlu pimpinan Tuhan. Tujuan cuma satu kok, seperti yang Paulus sampaikan minggu lalu yang kita khotbahkan juga. Mau ketemu orang Yahudi, non-Yahudi, ahli Taurat, ketemu siapapun. Cuma satu, supaya memenangkan jiwa. Supaya kasih itu tersampaikan. Oke, ini langkah pertama untuk menjadi peduli, untuk punya sikap kepedulian adalah berjalan dengan bijaksana. Oke, yang kedua, next. Berikutnya, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Next, firman Tuhan dilanjutkan gini. Pergunakanlah waktu yang ada. Dengan waktu yang ada, yang Tuhan beri buat kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudahkah perkataan, tingkah laku, perbuatan kita mencerminkan kepedulian terhadap orang lain? Kata pergunakanlah, tadi pertama hikmat, ya poinnya. Di sini pergunakanlah. Pergunakanlah itu berbicara tentang anugerah. Jadi pergunakanlah waktu bicara tentang anugerah yang Tuhan beri buat kita, yaitu waktu. Dipergunakan seperti apa? Sebab waktu Tuhan memberikan kesempatan kita hidup, waktu Tuhan memberikan kesempatan kita bekerja, waktu Tuhan memberikan kesempatan kita berinteraksi, berkeluarga, melayani, itu semua bicara tentang waktu. Ya. Dan sampai saat ini di tengah perkembangan zaman, saintis berkembang, teknologi berkembang, kepintaran semua berkembang, belum ada yang bisa membeli waktu. Ya, belum ada yang bisa menciptakan untuk waktu itu mundur, kecuali Doraemon. Bisa apa namanya? Dia bisa mundur karena punya mesin waktu. Sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan gimana orang bisa mundur ke waktu yang lampau. Gak bisa. Artinya kalau sudah lewat detik barusan, nah udah lewat satu tuh, ya sudah lewat. Sudah lewat 30 tahun umur kita, ya sudah lewat. Sudah lewat 40 tahun umur kita, 16 tahun umur kita, ya sudah lewat. Pertanyaannya, sudahkah kita mempergunakan waktu yang ada itu dengan baik? Sudahkah kita mengolah waktu itu dengan baik? Sudahkah kondisi di dalam kehidupan ini kita melihat bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan seberapa banyak ya? Kita peduli sama orang seberapa banyak ya? Kita menaruh kasih sama orang seberapa banyak ya? Atau seberapa banyak ya sekarang rekening saya? Ups, sorry. Seberapa banyak ya sekarang kepintaran saya? Seberapa banyak ya sekarang apa yang saya punya? Seberapa banyak ya? Berapa banyak ya properti di rumah saya? Berapa banyak ya kulkas di rumah saya? Berapa banyak ya? Nah, ya maksudnya? Karena fokusnya diri sendiri terus. Seberapa banyak diri aja terus. Tapi bagaimana kita lihat keluar? Seberapa banyak ya saya jadi berkat buat orang lain. Ya, kelola waktu yang ada. Next, berikutnya, jadilah pekerja yang cerdas dan rajin. Ya, pergunakan waktu yang ada mengajarkan kita untuk kita cerdas dan rajin di bagian yang Tuhan beri buat kita. Carilah kesempatan untuk mengembangkan diri, keterampilan kita. Gunakanlah waktu yang ada untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat dan membawa berkat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi, dengan waktu yang Tuhan beri ini, pergunakanlah, sudahkah kita mengalami perkembangan demi perkembangan? Sudahkah kita mengembangkan keterampilan dan bakat kita untuk semakin dan semakin? Tujuan cuma satu kok, balik lagi ke apa yang Paulus sampaikan. Pemberitaan Injil kok. Ya. Sudahkah itu berkembang? Yang terakhir, di sini bicara tentang, jadilah orang yang jadilah orang yang responsif dan peka. Maksudnya adalah kita lihat ketika kita mempergunakan waktu yang ada, kita bisa melihat kebutuhan orang lain dan manfaatkanlah waktu itu untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan dan dukungan. Di luar sana Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan,
banyak orang-orang yang menantikan cerita kita. Banyak orang-orang yang menantikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Ya. Banyak orang-orang yang menantikan bagaimana perubahan hidup yang kita alami. Dan orang mau dengar itu. Mungkin saja di luar sana banyak orang-orang yang sedang bingung tentang hidup ini. Justru kesaksian kita, penguatan kita, cerita kita, itu dinantikan sama mereka. Ya. Efesus pasal 5 ayat 15 bilang gini, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sama, pergunakanlah waktu, di Efesus pun Paulus mengajarkan pada jemaat Efesus, pergunakanlah waktu. Perhatikan dengan seksama. Diulang lagi, karena satu aja keinginannya yang Paulus sampaikan di sini dan juga buat kita, firman Tuhan sampaikan, Tuhan mau kita tuh semakin upgrade hidupnya. Tuhan mau hidup kita tuh berkembang. Tuhan mau hidup kita itu bahasa anak-anak tuh naik level. Ya, anak-anak muda bilang naik level, main Mobile Legends, main PUBG, naik tier itu bangga kan ketika naik ya. Bangga banget. Naik level tuh bangga banget. Dan itu juga yang Tuhan mau buat kita. Ketika kita bicara tentang perkembangan rohani, pergunakan waktu yang ada kita bertumbuh dan berkembang, satu kok goal akhirnya kita semakin bertumbuh secara rohani, semakin berbuah. Semakin jadi berkat, semakin kenal Tuhan. Gak bisa batas kenal kita sama Tuhan cuma itu-itu aja. Ya. Yang terakhir, sekarang berikutnya apa lagi? Langkah ketiga, perhatikanlah hal-hal positif dan membangun. Saya baca ayat yang ke-6, bilang gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana, sekarang di sini kata yang terakhir, kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Seolah-olah kalimat sederhana ya, cuma nanya bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tetapi di sini maknanya dalam, sekali lagi, Paulus men-challenge jemaat di Kolose juga buat kita untuk mikir dulu sebelum berkata-kata. Ya. Untuk kita menunjukkan sikap peduli kepada orang lain, hal yang paling sederhana yang didengar apa? Dari mana? Perkataan kita. Untuk kita menunjukkan peduli kepada pasangan juga, ya, suami istri, kepada anak-anak, kepada sesama jemaat, lingkungan keluarga, gereja, dunia kerja. Dari mulut, perkataan. Sehingga challenge-nya cuma satu, ditanya gini, bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang? Lah, mulut-mulut saya kenapa harus diatur Paulus gitu ya? Mulut-mulut saya kenapa harus diatur firman Tuhan? Yang keluar juga dari mulut, hati-hati. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Ya, oleh karena ini benar-benar firman Tuhan buat kita untuk kita menunjukkan sikap peduli buat orang lain. Kita banyak harus berpikir dulu sebelum bertindak, sebelum berkata-kata juga. Ya, sudahkah sesuai dengan firman Tuhan? Satu keyakinan yang firman Tuhan, saya juga meyakini bahwa kehidupan orang percaya, orang-orang Kristen akan menjawab setiap jawaban dari pertanyaan di luar atau interaksi di luar dengan perkataan-perkataan yang berdasarkan firman Tuhan. Ya, saya sangat percaya orang-orang Kristen yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jikalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya lihat lagi. Ya. Makanya Paulus nanya, bagaimana kamu harus memberi jawab? Gimana ketika kamu ngomong, berkata-kata, wong dipikir dulu. Gitu ya. Hati-hati. Kenapa? Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang putus asa karena mendengar perkataan. Ya. Banyak orang yang down, yang putus harapan, putus semangat karena mendengar perkataan. Oleh karenanya firman Tuhan ajarkan buat kita untuk kita peduli sama orang lain. Langkah ketiga, perhatikan kata-kata yang membangun, yang positif. Ya, wong dipikir dulu kalau mau ngomong. Saya bukan orang Jawa, tapi enak ya lekuk Jawanya. Sesuaikan sama firman Tuhan. Bahkan di sini ayat yang ke-6 bilang gini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan hambar ini saya temukan kata di sini itu berbicara tentang, saya ilustrasikan ketika orang mau masak gitu ya. Orang mau masak ada garam yang dipakai.
Ya saya rasa semua masakan pakai garam gitu ya. Atau nggak tahu mungkin ada yang enggak. Tapi penggunaan garam itu akan digunakan sesuai dengan takarannya. Ya orang-orang yang suka masak ya, ibu-ibu, bapak yang suka masak akan tahu. Artinya mesti pinter-pinter si koki itu, si ibu dapur itu untuk memasukkan garam ke sayurannya, ke makanannya, ke apapun itu mesti pinter-pinter. Mesti dipikirkan baik-baik. Ini keasinan enggak? Terus ada porsinya kan, ada perlu sayur yang perlu banyak garam, sama yang gak perlu banyak garam. Dipikirin dulu. Jangan sampai ini yang perlu banyak garam, kita kasih garam sedikit ya hambar, gak enak. Ini sini yang harusnya garamnya banyak, sedikit gak enak. Ini harusnya garamnya sedikit, kita kebanyakan ya keasinan gak enak juga. Sehingga ketika berbicara bagian ini, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, agar perkataan yang keluar itu, ketika dikatakan jangan hambar, berbicara tentang kata yang keluar dari mulut kita. Kosakata itu banyak. Oke? Kosakata bahasa Indonesia itu banyak. Banyak banget. Pilihlah kata-kata yang baik. Pilihlah kata-kata yang membangun. Untuk menunjukkan kepedulian kepada orang lain, selain sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita ngomong, next berarti kita juga sedang bicara tentang menyampaikan komunikasi yang baik. Ya. Menyampaikan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu berasal dari perkataan kita. Sehingga di sini jangan sampai, makanya jawaban atas setiap orang, setiap kata yang keluar kita buat semua orang itu justru merusak masakan itu. Justru merusak makanan yang harusnya enak karena kebanyakan garam jadi nggak enak. Makanya balik lagi ke awal tadi, perlu hikmat untuk ngobrol sama orang. Ya, yang terakhir perkataan hal-hal yang positif dan membangun juga yang tadi perhatikanlah kata-kata kita. Perhatikan. Kenapa? Saya punya kesimpulan gini ya Bapak Ibu teman-teman semua. Kristus itu terlihat dari setelah baca ini ya. Kristus itu terlihat dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Sekali lagi, Kristus itu terlihat dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita mau mencerminkan Kristus seperti apa nih melalui perkataan kita. Ketika kita mau membangun, ketika kita mau menjalin komunikasi dengan orang lain, peduli kepada orang lain, siapapun itu, ayo 3 langkah ini yang kita miliki. Kita mulai. 3 langkah inilah yang kita bawa untuk kita berjalan dengan bijaksana ketika berinteraksi dengan orang. Untuk kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan langkah yang ketiga untuk kita memikirkan perkataan-perkataan yang positif dan membangun untuk diucapkan. Karena Kristus terlihat dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, dalam semua hal yang kita lakukan, janganlah lupa untuk selalu menyertakan Yesus. Sekali lagi, dari semua yang kita lakukan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang kita lakukan, semua itu berarti seluruhnya ya. Jangan lupa melibatkan Yesus, menyertakan Yesus di balik semua apapun aktivitas Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melibatkan Yesus di semua tindakan kita, wow, luar biasa. Cuma Tuhan akan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang dahsyat. Karena tahu saya melakukan ini karena Yesus. Saya bertindak ini untuk Yesus. Saya kerja, saya sekolah, saya kuliah, saya berumah tangga, saya melayani. Apapun itu, saya melibatkan Yesus. Maka kepedulian itu akan tercipta. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur dari 2 ayat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Kolose untuk bagaimana berinteraksi dengan orang, memiliki sikap yang peduli kepada orang lain. Untuk dapat mempergunakan waktu yang ada, untuk dapat memperhatikan setiap perkataan yang keluar. Hamba bersyukur karena Tuhan terus mau mengajar kami, terus mau menolong kami untuk semakin hari semakin mengalami pertumbuhan rohani. Nah, kami percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan ini juga akan menolong setiap kami. Setelah selesai di dalam ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kami akan bertemu dengan orang-orang yang ada. Kami akan berinteraksi dengan dunia luar. Kami akan bekerja, kami akan sekolah, kami akan melakukan apapun di dunia luar sana. Biarlah firman Tuhan ini yang akan kami bawa. Nah, kami menyadari betul bahwa kami adalah agen-agennya Tuhan untuk menyampaikan kasih Kristus. Peduli kepada banyak orang. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan. Hamba berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Selebihnya hamba percayakan kuat kuasa arah Roh Kudus yang menolong
hamba, menolong kami semua yang mendengar firman ini untuk dapat mengaplikasikannya dalam hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari berdiri sama-sama. Ternyata berinteraksi ke dunia luar tuh gak mudah ya. Kalau kita mau berbeda. Kalau mau sama-sama aja ya udah. Gak ada yang harus kita pelajari dari firman Tuhan. Tapi ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Hari ini ada kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu, teman-teman yang mau didoakan untuk mau terus dipakai Tuhan. Biar setiap perkataan, setiap tingkah laku, di lingkungan dimanapun hidup saya ini berdampak. Dipakai Tuhan. Atau ada hal yang lain yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Ada Pak Pendeta Gins, Pak Pendeta Refli yang siap menyambut kedatangan Bapak Ibu Saudara semua untuk didoakan. Sampai kita naikkan pujian ini. Tolong saya untuk saya bisa berkata-kata dengan cara Tuhan. Tuhan tolong saya untuk saya bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan cara Tuhan. Mari yang mau didoakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami
kasih untuk kehadirannya. Dan saudara Safarman ya, maaf kalau salah menyebut nama. Terima kasih, tinggal di Cempaka Mas ya, bukan Kalibaru ya, Jalan Kalibaru. Terima kasih ya kehadirannya di Gereja Baptis Kalvari. Tuhan Yesus memberkati, senang bisa bersama-sama. Dan waktu boleh kembali bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan di sore hingga menjelang malam ini. Kami dibawa lagi oleh Tuhan untuk berpengalaman dalam kebaktian ini, untuk menikmati puji-pujian, penyembahan, firman Tuhan, doa-doa. Ini pengalaman yang indah yang Engkau beri bagi kami di kesempatan di sore hari ini. Ketika di tempat yang lain ada orang yang sangat sulit untuk menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tapi kami ada kebebasan untuk bisa ada di tempat ini. Kami bisa menikmati satu persekutuan yang indah. Dan membawa kami lagi untuk memikirkan tentang dunia ini. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan kepedulian kami. Kami yang sudah mendapatkan mandat kepastian hidup kekal. Biarlah kehadiran kami berdampak juga buat mereka dari sikap kami, tingkah laku kami, tutur kata kami. Dan akhirnya semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersama-sama dalam kebaktian ini. Kami percaya pribadi lepas pribadi sudah memperoleh berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena menyerahkan saja semua yang sudah hadir dalam kesempatan di malam hari ini. Di dalam perjalanan di hari esok, banyak hal pasti yang akan mereka kerjakan dan lakukan dalam tugas mereka, pekerjaan mereka, serta tanggung jawab yang dipercayakan buat mereka. Hamba letakkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau pimpin mereka dengan kekuatan yang dari tangan Tuhan. Engkau menolong mereka di saat mereka kesulitan untuk menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupan mereka, dalam dunia kerja, studi, dan lain sebagainya. Dan biarlah akhirnya semuanya bersuka cita, bergembira, berbahagia. Karena pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami sudah bersama dari awal hingga akhir dan kami mau mengakhirinya. Setelah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai perjalanan pulang kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat. Dan biarlah akhirnya semuanya itu dikembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh duduk, namun sebelum bersaat teduh, seperti biasa yang menjadi kebiasaan kita ketika ada saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir hari ini, kita akan memberikan sebuah sambutan. Kita akan memberikan sebuah sambutan, ada coklat buat teman-teman. Apa tadi namanya Pak? Boleh maju yang baru pertama kali hadir, boleh maju ke depan. Dipersilakan. Minta kesediaan pendeta Gins aja deh yang kasih coklatnya buat teman-teman kita yang baru hadir.
Terima kasih sudah hadir, harapannya ke depan bisa datang lagi, mungkin bisa pelayanan bareng-bareng juga mungkin ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajak temannya, teman-teman yang sudah mengajak temannya, banyak banget temannya ya. Datang lagi, harapannya semakin banyak teman-teman yang bisa dibawa untuk bersekutu bersama-sama di tempat ini. Silakan bersaat teduh. Ibadah kita hari ini telah selesai, sampai bertemu minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Seluruh jemaat bisa keluar dari pintu samping.